البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas satu syubhat dari Mu'tazilah maupun Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Nah, syubhat tersebut menggunakan ayat Al-Quran. Bagaimana ayatnya, Jabir? Nah, berkata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Pendalilan mereka bagaimana kok? Mereka mengambil dari situ bahwasanya Al-Quran makhluk. Nah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Al-Quran itu termasuk dalam cakupan kata sesuatu, sehingga dia masuk dalam deretan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Baik, ini syubhatnya. Sekarang menjawabnya harus bisa. Bagaimana menjawabnya, Hamzah? Dan sampai syubhatnya bisa, jawabnya tidak bisa, bahaya ini. Menjawab syubhat itu bagaimana? Baik. Nah, perhatikan jawabannya, kawan. Ada beberapa poin jawaban kalau kita simpulkan dari yang disebutkan di sini. Yang pertama, kita katakan kata kullu pada setiap ungkapan itu sesuai dengan konteksnya. Baik. Kullu syai' di sini yang dimaksud adalah kullu syai'in makhluk. Allah menciptakan segala sesuatu yang memang itu makhluk. Adapun yang bukan makhluk maka tidak masuk dalam cakupan penciptaan. Baik. Kemudian kita katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalam merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah itu bukan selain Allah. Ingat kalimat ini, sifat-sifat Allah itu bukan selain Allah. Kenapa? Karena sifat senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya tidak bisa berdalil dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Karena sifat-sifat Allah yang termasuk di dalamnya kalamullah dan termasuk di dalamnya juga Al-Quran tidak masuk dalam keumuman kulli syai' pada ayat ini. Sekarang kita masuk pada syubhat yang kedua. Perhatikan. Wa mimma stadallu bihi qaulullahi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguhnya kami telah menjadikan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Qur'anan Arabiyyan. Quran dalam bahasa Arab. Quran bermakna makru' yang dibaca. Taib, pendalilannya apa? Pendalilannya akhwan,
bahwasanya ketika Allah menjadikannya berarti apa? Al-ja'al itu maknanya sama dengan al-khalq menurut mereka. Ketika Allah jadikan Al-Quran itu Quranan Arabiyyah menunjukkan bahwasanya makhluk. Wa raddu alaihim, dan jawaban bantahan untuk mereka, an yuqal inna ja'ala idza kana bima'na khalaqa yata'adda ila maf'ulin wahid. Karena pendalilan mereka ja'ala di sini kan khalaqna, berarti inna khalaqnahu Quranan Arabiyyah. Karena ja'ala menurut mereka bermakna khalaqa. Cuman kita bantah secara lughah. Ini pentingnya seseorang memiliki penguasaan lughah Arabiyyah yang bagus, ikhwan. Baik. Karena seorang ingin mendalami ilmu agama tanpa memahami lughah Arabiyyah ini sesuatu yang tidak akan bisa. Ya sekadar tahu boleh, tapi untuk mendalami ilmu din sehingga bisa beristimbat dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah harus memahami bahasa Arab. Apalagi ketika mau membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Perhatikan, mereka masuk dari lughah ini. Mereka katakan ja'ala bermakna khalaqa. Kalau kita tidak tahu lughah ya berarti oh begitu ya. Berarti diterima saja Al-Quran itu makhluk. Maka kita bantah, tidak. Ja'ala di sini tidak bermakna khalaqa. Kenapa? Karena ja'ala apabila dia itu bermakna khalaqa, muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Ja'ala yang bermakna khalaqa itu butuh satu maf'ul tak, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa ja'ala fa'ilnya mana? Syukran. Dhamir mustatir takdiruhu huwa yarji' ila Allah. Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Nah, di sini menjadikan maksudnya apa? Berarti wafa menciptakan. Paham? Allah telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Kenapa? Karena ja'ala di sini muta'addinya kepada berapa maf'ul? Berapa maf'ul Khadir? Hah? Satu saja. Maf'ul bihnya mana? Maf'ulnya mana? Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dhulumat, an-nur sebagai ma'tuf. Berarti ja'ala kalau maf'ulnya cuma satu maka maknanya khalaqa. Qala wa idza ta'adda ila maf'ulain lam yakun bimakna khalaqa. Dan apabila dia muta'addi kepada dua maf'ul, maka dia tidak bermakna khalaqa. Nah, ini diingat, faedah lughawiyah mufidah, bermanfaat dalam membantah ahlul bidah. Qala ta'ala wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala atau waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penanggung jawab atas kalian. Apakah berarti kalian menciptakan Allah? Anda Abdurrahman? Tidak. Makanya di sini ayat ini sangat kuat untuk membantah mereka, kawan. Kalau ja'ala berarti bermakna khalaqa, berarti kita apa? Waqad ja'altumullah, berarti kalian telah menciptakan Allah. Tidak ada satu orang berakal pun yang memaknakan demikian. Paham? Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Di sini Allah sebagai apa? Maf'ulun bih awal, kafila sebagai maf'ulun bih tsani. Dan lebih bagusnya dalam mengi'rab Allah, walaupun dia secara
i'rab maf'ulun bi kita katakan mansubun ala ta'zim. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Di sini ja'ala tidak bermakna khalaqa, tidak mungkin. Wa qala ta'ala wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Nah, wa la taj'alullaha, jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala 'urdatan li aymanikum. Taib sebagai apa? Sebagai urdah bagi sumpah-sumpah kalian. Dan makna urdah ay mani'an wa illah, penghalang. Nah, kenapa? Karena kelanjutannya antabarru wa tattaqu wa tusrihu bainan nas. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tusrihu bainan nas. Jangan kalian jadikan Allah sebagai penghalang untuk sumpah-sumpah kalian, untuk kalian berbuat baik dan bertakwa. Maksudnya apa? Karena terkadang seorang sudah terlanjur bersumpah padahal sumpahnya jelek. Demi Allah aku tidak akan memberi sedekah kepada si fulan. Tapi ternyata si fulan ini sebenarnya memang butuh sedekah. Maka dia berikan sedekah kepadanya dan batalkan sumpahnya. Jangan jadikan Allah sebagai penghalang untuk sumpah-sumpah kalian dari berbuat baik. Tapi batalkan sumpahnya dan bayar kafarah, kemudian sedekahlah kepada orang itu. Misalnya, di sini ja'ala butuh maf'ul dua. Yang pertama lafzul jalalah Allah, yang kedua urdatan. Dan ini juga tidak mungkin seorang pun mengatakan bahwasanya ja'ala di sini bermakna khalaqa. Fakadza qauluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Demikian pula perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan syubhat. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami telah menjadikan kitab itu Qur'anan Arabiyya, Al-Qur'an yang dibaca Arabiyan dalam bahasa Arab. Baik. Nah, berarti batal untuk mereka dari lughah ya kan. Kemudian kita datangkan penguatnya dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya ja'ala pada ayat ini inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya bukan bermakna apa? Bukan bermakna apa? Akbar khalaqa. Baik. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka. Nah, baik, kita ambil satu syubhat itu dulu dan bantahannya. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillah.